Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Davina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, kelompok yang beranggotakan dari 5 orang. Yang pertama adalah Ahmad Yusuf Al-Hafiz, Rian Wardana, Rohit Purba, Sherly Davina, dan Vivialda Farmawati Tambunan. Latar belakang dari proyek ini adalah, di era transformasi digital, efisiensi dalam pengelolaan data akademik menjadi kebutuhan utama bagi institusi pendidikan. Sistem manual seringkali menghadirkan tantangan berupa ketidakefisienan, human error, dan keterbatasan akses informasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi akademik berbasis web hadir sebagai solusi untuk menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan akses informasi akademik secara real-time. Proyek ini mengintegrasikan teknologi PHP, MySQL, dan Bootstrap untuk menciptakan platform modern yang responsif dan user-friendly. Teknologi-teknologi yang kami gunakan nantinya memiliki peran masing-masing dalam membangun website ini. Nah, yang pertama itu adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, bahasa pemrograman PHP ini atau singkatan dari Hypermesh Preprocessor ini berfungsi sebagai bahasa pemrograman server side atau bahasa pemrograman yang berjalan pada sisi server. Nah, yang kedua itu adalah MySQL atau biasa kita sebut sebagai MySQL. Nah, MySQL di sini berfungsi sebagai database dari proyek kami, yang artinya MySQL di sini berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dari semua komponen-komponen pembangun website ini. Nah, ketiga itu framework Bootstrap. Nah, seperti namanya, framework ini berfungsi untuk meningkatkan nilai estetika dan keindahan dari website yang kami bangun. Nah, saya kan tadi sudah menjelaskan mengenai PHP. Nah, PHP di sini atau singkatannya itu Hypertext Preprocessor. Nah, PHP ini adalah bahasa script dengan fungsi utama yang digunakan untuk pengembangan web. Bahasa ini pada awalnya dibuat oleh seorang pemrogram Denmark, Kanada, yaitu Rasmus Ledford pada tahun 1994. Nah, implementasi referensi PHP sekarang diproduksi oleh DPHP Group. Nah, PHP ini awalnya singkatan dari Personal Homepage. Nah, pada zaman sekarang ini lebih kita kenal dengan singkatan Hypertext Preprocessor. Oke, selanjutnya adalah MySQL atau biasa kita sebut sebagai MySQL. Seperti saya jelaskan tadi, MySQL di sini berfungsi sebagai database atau tempat penyimpanan utama dari komponen-komponen pembangun website kami. Nah, MySQL ini adalah sebuah perangkat lunak, sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi alur, multi pengguna dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Nah, MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU General Public License atau disingkat sebagai GPL. Tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunanya tidak cocok dengan penggunaan GPL. Selanjutnya adalah Bootstrap. Bootstrap itu adalah kerangka kerja CSS yang sumber terbuka dan bebas untuk merancang situs web dan aplikasi web. Kerangka kerja ini berisi template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, navigasi, dan komponen antarmuka lainnya, serta juga ekstensi opsional JavaScript. Tidak seperti kebanyakan kerangka kerja web lainnya, kerangka kerja ini hanya fokus pada pengembangan front-end saja. Selanjutnya itu adalah fitur utama. Fitur utama dalam proyek kami itu ada dashboard, manajemen mata kuliah yang ditawarkan, jadwal perkuliahan atau KRS, dan sistem laporan hasil studi atau KHS. Selanjutnya adalah penjelasan program dan demo website. Kali ini saya akan menjelaskan program dari web yang kami buat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan database yang kami buat terlebih dahulu. Database di sini saya membuat dengan nama DB Akademik, yang dimana terdapat beberapa tabel, yaitu tabel KHS, KRS, login, mahasiswa, dan mata kuliah. Nah, di dalam tabel KHS, kita klik di sini, terdapat beberapa kolom, yaitu ID, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelas, SKS, dan grade.
Lalu dari dalam tabel KRS, yang di dalamnya tuh terdapat kolom ID juga, matkul, kelas, SKS, hari, jam, dan ruang. Di sini berbeda-beda untuk tipe datanya. Kita lanjut ke login. Di sini user dapat login, yang dimana login dapat menyimpan username dan password. Lalu ada mahasiswa, ini tidak digunakan. Lalu ada mata kuliah, yang dimana terdapat kolom kode matkul, nama matkul, SKS, dan semester. Oke, dari database ini kita dapat mengkoneksikannya antara program dengan database menggunakan code ini yang saya beri nama connection.php, yang dimana untuk DB host saya beri nama localhost, DB username kita berikan root, lalu password kita kosongkan saja. Disinilah agar terkoneksi antara database dengan program kita, yaitu memberi nama DB name dengan nama DB akademik yang sudah kita beri nama tadi di sini DB akademik. Lalu tampilan pertama ketika user membuka web kita yaitu ke login.php, yang dimana login.php ini sudah terkoneksi dengan connection.php yang sudah kita buat sebelumnya, dimana di sini dia menyimpan username dan password ke dalam database yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini tampilannya ada menu login, username, password, dan di sini ada terdapat button login. Jika user berhasil melakukan login, mereka akan diarahkan ke index.php dari dashboard. Oke. Di sini dashboard memiliki 3 card, yaitu mata kuliah, KHS, dan KRS, yang dimana setiap card ini dapat menghitung data yang ada dari dalam database di sini. Sini contohnya dari tabel mata kuliah. Nah, dia dapat menghitung ada berapa sih total data yang dalam tabel mata kuliah. Begitu juga dengan KHS, KRS. Lalu untuk tampilan sitenav, sitenav.php. Nah, disinilah navbar atau sitenav dari program yang kita buat sebelumnya. Di sini terdapat home, registrasi, perkuliahan, dan ujian dan nilai. Yang dimana ini terdapat tag A atau anchor yang menuju ke setiap folder mata kuliah, KRS, dan nilai. Ini saling terhubung, dan jika kita klik button atau anchor ini, dia akan menuju ke sini, yaitu folder mata kuliah. Kita cek di sini mata kuliah. Nah, dia akan menuju ke index.php. Nah, index.php ini sudah terhubung ke tabel mata kuliah yang kita buat sebelumnya, dan sudah terhubung pula ke connection.php. Lalu di dalam folder mata kuliah ini terdapat banyak file, yang dimana kita bisa menambahkan data baru di dalam file create.php, lalu dapat menghapus data dari ini dengan delete.php, lalu kita juga dapat mengedit data lalu di sini terdapat aset yang dimana untuk mengatur style atau tampilan dari website kita. Yang di sini saya juga menggunakan framework dari Bootstrap, yaitu versi 5.3. Oke, mungkin cukup sekian saja.
Baiklah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website yang sudah kami kerjakan. Yaitu pertama, mari kita masuk ke websitenya dengan menggunakan link localhost si akad. Nah, setelah kita berhasil masuk dengan localhost garing si akad, kita ditampilkan pada tampilan login. Di sini dapat kita lihat nama web yang kami gunakan itu Unif Medan Jaya. Di sini mari kita masukkan dulu username dan passwordnya. Oke. Setelah kita berhasil login, di sini kita ditampilkan pada tampilan dashboard. Di tampilan dashboard ini dapat kita lihat di sini ada yang namanya itu mata kuliah yang ditawarkan, kartu rencana studi, ada kartu hasil studi. Nah, di sebelah kirinya ada home, ada registrasi, ada perkuliahan, dan ada ujian dan nilai. Registrasi itu isinya mata kuliah yang ditawarkan, perkuliahan itu isinya kartu rencana studi atau KRS, ujian dan nilai itu isinya KHS. Nah, mari kita demonstrasikan satu-satu. Di mata kuliah yang ditawarkan, di bagian mata kuliah yang ditawarkan, di sini kita dapat menambahkan mata kuliah. Di sini bisa kita buat pertama dengan seperti ini. Oke. Di sini dimintanya kode mata kuliah. Kode mata kuliahnya misalnya kita buat. Nih, 3,4416. Mata kuliahnya matematika diskrit. Jumlah SKS-nya kita buat 3 gitu. Pada semester 3. Oke. Baru itu mari kita simpan. Nah, penyimpanan berhasil, sukses di sini. Maka sudah ditambahkan matematika diskrit. Di sini juga dapat kita hapus mata kuliah apa yang mau kita hapus di sini di bagian mata kuliah yang ditawarkan dengan cara mengklik ini. Nah, setelah itu mata kuliahnya datanya itu dihapus semua. Oke, selanjutnya untuk di bagian KRS atau kartu rencana studi. Di bagian kartu rencana studi, kami membuat yaitu ada Pancasila dan juga statistika. Nah, di bagian sebelah kanannya ada bagian menu tambah data. Di bagian tambah data ini bisa kita buat tambah data. Nah, mata kuliah apa? Misalnya kita buat mata kuliah pemrograman web. Jangan, kita coba aja struktur data. Coba ya. Kelasnya di kelas 23B. SKS-nya ada 3. Dia di hari Kamis ya. Jamnya jam 8:10:30. Di ruangan 7711 gitu. Setelah kita isi datanya, setelah itu kita simpan. Nah, di sini terlihat bahwasanya data berhasil disimpan, sukses. Oke, selanjutnya itu adalah di bagian ujian dan nilai, yaitu kartu hasil studi. Di bagian kartu hasil studi, di sini sebelah kanannya seperti biasa masih ada kita bisa menambahkan ataupun mencari. Bisa kita searching, misalnya kita searching kodenya itu MK123. Nah, setelah kita searching dengan kode, maka akan nampak di sini tuh pemrograman web ternyata kodenya. Atau bisa kita buat pakai nama dengan menuliskan organisasi. Nah, kita tulis organisasi saja. Sudah menampilkan bahwasannya ini ada nama mata kuliahnya. Itu. Setelah itu
di sebelah kanan atas kita bisa menambahkan data kartu hasil studinya. Nah, di sini kita masukkan kode mata kuliahnya, kita buat aja sih itu 3 mata kuliah 3 kom 411 PAN gitu. Mata kuliahnya kita kasih lagi, kita kasih ini, lalu kita kasih rentang nilainya. Misalnya kita sini rentang nilainya A, lalu kita simpan. Nah, setelah itu data berhasil kita simpan, sukses. Oke, setelah itu juga seperti yang tadinya sebelumnya, kita bisa menghapus salah satunya seperti ini. Ini kan ada yang yang sama nih, bisa kita hapus dengan mengeklik ini. Nah, begitu. Oke, sekian dari demonstrasinya. Sekian presentasi hasil proyek dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.